Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilman Fajar Maulana Rahman dari Prodi KWU akan mempresentasikan laporan kegiatan wisata ke Bandung untuk memenuhi tugas dari Bu Murtini. Jadi sebelum kita mulai laporannya, saya akan membuka dengan asal muasal dan sejarah Kota Bandung. Bermula dari legenda Sang Kuryang yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu. Air dari Danau Bandung menurut legenda mulai mengering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangyang Tikoro. Situ Aksan yang merupakan daerah terakhir dari sisa Danau Bandung yang telah kering pada tahun 1970-an. Masih merupakan danau tempat pariwisata hingga saat ini yang sudah menjadi daerah permukiman warga. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan. Dan ini menunjukkan bahwa masa lalu Kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Tahun 1896, Bandung belum ditetapkan menjadi kota dengan data penduduk sebanyak 29.000 jiwa. Dan sekitar 1.200 jiwa orang berkebangsaan Eropa. April 1906, Kota Bandung secara resmi mendapat status Gimenet Kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Hees dengan luas wilayah sekitar 900 hektar. Tahun 1949 bertambah menjadi 8.000 hektar. Pada masa Perang Kemerdekaan 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai strategi perang. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Kemudian Kota Bandung ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Kita ke asal muasal nama Kota Bandung. Terdapat versi munculnya kata Kota Bandung, yakini dijuluki sebagai Paris Van Java. Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Adapun legenda yang menceritakan Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung Perahu. Ini digunakan oleh Bupati Bandung R.A. Wirnata Kusuma II untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Asal-muasal nama Kota Bandung. Sekarang kita ke julukan apa aja yang ada di Kota Bandung. Di Kota Bandung, kota ini juga memiliki beberapa julukan yang biasanya disebut oleh masyarakat. Pertama yaitu julukan Kota Kembang. Istilah Kota Kembang berasal dari peristiwa yang terjadi tahun 1896. Saat itu pengurus besar Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Gula, Gubernur Bestur van de Vereniging van Suikeplanters yang berkedudukan di Surabaya memilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kongresnya yang pertama. Tuan Jacob mendapat masukan dari Mener Seng agar menyediakan kembang-kembang berupa noni-noni cantik Indo-Belanda dari wilayah perkebunan pasir Malang untuk menghibur para pengusaha gula tersebut. Kongres tersebut dikatakan sukses besar. Dari mulut peserta kongres itu kemudian keluar istilah dalam bahasa Belanda "de bloem der insect Breksteden" atau bunganya kota pegunungan di Hindia Belanda. Dari situ muncul julukan Kota Bandung sebagai Kota Kembang. Adapun Kota Bandung dijuluki Paris Van Java.
Pada buku autobiografi Entin Supriyantin berjudul Derita Pun Dapat Ditaklukkan, disebutkan Bandung dikenal sebutan Paris Van Java atau Parisnya Pulau Jawa. Istilah Paris Van Java muncul karena pada waktu itu di Jalan Braga terdapat banyak toko yang menjual barang-barang produksi Paris, terutama toko pakaian. Toko yang terkenal di antaranya adalah toko mode dan toko pakaian mode magazine atau Bon Marché yang menjual gaun wanita mode Paris. Selain itu juga Bandung nih yang paling terkenal adalah sebutannya adalah Bandung Lautan Api. Juga sering disebut-sebut sebagai julukan untuk kota Bandung pada Maret 1946. Dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di selatan. Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Republik Indonesia TRI dulu, yang sebelum saat ini namanya TNI, dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Bandung Lautan Api kemudian menjadi istilah terkenal setelah peristiwa pembakaran itu. Almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution teringat saat melakukan pertemuan di Rijksweg, sekarang Jalan Dewi Sartika. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta untuk memutuskan tindakan apa yang dia lakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Batsaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamenggepuk, Garut. Dari puncak itu Atje Batsaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Batsaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Kini julukan Bandung Lautan Api digunakan sebagai nama stadion bertaraf internasional di kawasan Gede Bage, wilayah timur kota Bandung. Kita langsung saja ke titik pokok pembahasannya, yaitu laporan kegiatan selama saya liburan ke Bandung, Jawa Barat. Yang pertama, saya mengunjungi Kampung Cai Ranca Upas. Nah, Ranca Upas atau populer dengan nama Kampung Cai Ranca Upas adalah salah satu tempat wisata terbaik di Bandung Selatan dan merupakan kawasan bumi perkemahan terpopuler bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kampung Cai Ranca Upas, begitu banyak orang menyebutnya, adalah sebuah perkampungan yang terletak di tengah-tengah hutan dengan ragam keindahan yang menyejukkan. Tempat wisata ini terletak tepat di Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Upas, berjarak 50 km di arah selatan dari pusat kota Bandung. Wisata di Bandung Selatan ini berada pada tinggian 1.700 meter di atas permukaan air laut, sehingga suhu udara di kawasan wisata yang masih sangat alami ini begitu dingin dan ekstrim, berkisar antara 17 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius. Bahkan apabila di malam hari, suhu di sini bisa mencapai suhu terendah di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kali ini jam buka dan tiket masuk ke wisata Kampung Cai Ranca Upas. Untuk dapat memasuki kawasan alam Kampung Cai Ranca Upas, Anda bisa datang kapanpun atau buka 24 jam. Sebaiknya Anda tidak datang malam hari karena Anda akan melewati kawasan hutan Ciwidey yang sangat sepi dan jarak antara perkemahan dengan pintu masuk sekitar 1 km. Jika ingin masuk ke wisata
Ini harga tiket masuknya ada di gambar satu ini, animasi satu ini ya. Karcis masuk dan zona wisata alam wisata Kampung Cahaya Ranca Upas. Saya mengunjungi Jalan Braga. Tentu aja kalian udah tahu kan Jalan Braga yang sangat terkenal di kawasan Kota Bandung. Nah, Jalan Braga Bandung didominasi oleh berbagai macam pertokoan yang memiliki corak khas dan tata kota yang sama dengan corak khas lama pada masa penjajahan Belanda. Jadi desainnya tuh masih kayak jadul-jadul gitu, zaman-zaman kolonial Belanda. Corak khas bangunan dan tata kota mengikuti model yang digunakan di Eropa pada masa lalu. Banyak dari bangunan di Jalan Braga yang diidentikan dengan bangunan khas Eropa, seperti contohnya dalam model bangunan museum, konferensi Asia Afrika, gedung De Varias, The Majestic, Landmark Convention Hall, dan gedung bercorak Eropa lainnya. Selain itu juga ada bangunan penting lain yang dapat ditemukan seperti gedung Dekranasada Jawa Barat, Toko Sarina, Apotek Kimia Farma, Kantong Bank Jabar Banten, dan lain-lain. Nah, kali ini tempat wisata yang saya kunjungi di Jalan Braga, yaitu ada Museum Asia Afrika, Braga City Walk, dan Gedung Bank Indonesia Bandung. Kan ada yang di Jakarta, ada juga yang di Bandung. Untuk kuliner di Jalan Braganya, jangan lupa mampir ke Braga Art Cafe, Braga Permai Restaurant Cafe. Terakhir, wisata yang saya kunjungi yang tidak asing di telinga kalian dan mungkin ini adalah maskot Kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Nah, Gedung Sate adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Bangunan ini merupakan aset sejarah yang dikenal tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga berkala internasional. Lebih dari 90 tahun umurnya saat ini. Nah, Gedung Sate ini beralamat Jalan Diponegoro nomor 22, Kelurahan Cihargelis, Kecamatan Cobolong, Kota Bandung, dengan luas lahan 27.998.859 meter persegi, dengan luas bangunan 10.877 meter persegi. Nah, Gedung Sate didirikan pada tahun 1920 yang diarsiteki oleh Insinyur J. Berger, pengelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekian laporan kegiatan wisata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.